Aku lulus S2 in Finance di ITB dan punya 10 tahun pengalaman multi-market. Tapi minggu lalu, gelar dan jam terbang itu bukan yang menentukan hasilnya. Yang menentukan adalah salah satu keputusan strategis buat tidak intervensi. Jadi sistemnya jalan sendiri, 1004 trade diproses dalam 5 hari. Ini bukan uji signal, tapi uji kemampuan sistem. Kamu bakal lihat persis gimana ngebangun sistem pertahanan modal yang core dan bisa dikuantifikasi. Sebuah protokol yang bikin portfolio besar kamu tetap stabil, bahkan saat dihantam volatilitas suku bunga Fed yang ekstrim. Ada 3 hal yang aku bedah secara objektif hari ini. Pertama, konteks makro pada periode 20-24 April. Kedua, tier sheet lengkap dari total 1004 transaksi adalah bukti tak terbantahkan kalau hasil ini murni karena keunggulan sistem. Yang ketiga, pengakuan hasil terburukku di angka plus 7,6%. Operator error justru jadi fitur keamanan utama, bukan kelemahan sistem. Kita bedah periode 19-24 April. Yield curve 10 tahun dan 2 tahun sudah normalisasi di awal 2026. Per penutupan trade minggu lalu, 10 tahun ada di 4,31 dan 2 tahun di 3,78%. Spread positif 50 basis point ini sering menjebak trader retail. Pahami ini. Secara historis, akhir dari inversi panjang bukanlah tanda keadaan sudah aman. Ini justru sinyal awal fase verifikasi resisi. Tanpa paham korelasi makro ini, kamu cuma menebak arah harga tanpa kompas. Banyak yang tanya, apakah intervensi manualku yang menyelamatkan hasil minggu ini? Jadi dengar baik-baik. Justru sebaliknya, karena aku sudah mengenalin polanya secara klinis, pola bandar cari korban lewat liquidity sweep, aku buat keputusan strategis untuk tidak intervensi sama sekali. Aku sengaja membiarkan sistem bekerja 100% mekanis di tengah volatilitas yang ekstrim itu. Tujuannya untuk membuktikan robustness atau ketahanan dari sistem ini agar kita bisa melihat apakah algoritma ini bisa bertahan nggak saat otak kita memilih untuk diam. Hasilnya, kamu bisa lihat di total 1004 transaksi minggu ini. Angka itu sudah termasuk semua eksekusi selama badai. Data ini membuktikan kalau sistem tetap stabil dan terdistribusi konsisten di 5 konfigurasi, bahkan saat market dimanipulasi paling ekstrim sekalipun. Artinya keputusanku buat diam bukan karena pasif, tapi karena aku tahu persis apa yang sedang terjadi. Selisih profit yang hilang saat kamu kena SL Hunter di momen seperti ini adalah harga yang harus kamu bayar. Itu yang aku sebut ignorance debt kepada market. Sekarang aku bedah datanya. Banyak influencer pamer profit dari satu kali tebakan hoki. Aku tidak. Buat aku, satu kali menang itu bukan data, itu anomali. Perhatikan baris ini. Konfigurasi yang aku sebut robustness test, sistem ini memproses total 1004 transaksi dalam 5 hari. Hasilnya plus 9,3%. Kenapa angka ini jauh lebih mahal buat aku daripada hasil 22,75%? Karena volume negates luck. Jadi volume itu matiin hoki. Disambar sebesar 1000 transaksi, noise market itu konvergen, yang tersisa bukan lagi nasib yang baik, tapi profit asli dari sistem itu sendiri. Ada 2 jenis bukti di dunia trading. Yang satu menjawab, apakah sistem ini bisa menang? Itu buat penjudi. Yang satu lagi menjawab, apakah sistem ini layak diberi modal yang besar? Itu buat institusi. Pertanyaan kedua, kenapa harus pakai 3 broker? Angka dari satu broker itu bukan data. Itu bias dari platform. Jadi angka dari 3 broker itu yang berbeda, itu baru bisa disebut distribusi. Distribusi inilah yang nunjukin arah gerak atau range ketahanan sistem yang sebenarnya. Data ini membuktikan sistemku bekerja karena strateginya, bukan karena hoki eksekusi di satu tempat tertentu. Pertanyaan ketiga, kenapa aku berani rilis hasil terburuk di angka plus 7,6%? Dan kenapa aku tunjukin sub rasio yang cuma di angka 0,05? Jawabannya, aku lebih milih data yang jujur dan tahan banting di 1000 trade dibanding dengan angka sub yang cantik tapi rapuh. Kenapa? Karena volumenya itu kecil. Tier sheet yang aku audit tiap minggu bukan sekedar kurva equity yang naik terus. Kalau konsultan atau sistem kamu saat ini cuma sanggup nunjukin kurva naik tanpa metrik risiko, mereka tidak sedang mengelola portfolio kamu. Mereka sedang melunasi ignorance debt ke market pakai uang kamu. Buat pemilik aset di atas $50.000, metrik ini adalah asuransi. Capital preservation jauh lebih penting daripada pamer profit harian. Sistem institusi itu nyari X kecil yang terdistribusi merata, bukan kejutan. Sekarang saya bayar janji saya dari segmen sebelumnya, kenapa saya tetap nunjukin sub rasio yang cuma di angka 0,05? Dan kenapa saya tetap rilis hasil terendah di plus 7,6%? Secara teori, yang bisa kamu temuin di Google, sub 0,05 itu buruk. Tapi dengar baik-baik, di mata institusi, sub cantik di sampel kecil itu tidak ada artinya. Itu adalah hoki. Saya sengaja melakukan stress test volume tinggi sampai total 1004 transaksi dalam seminggu untuk mematikan variabel keberuntungan atau luck. Sub 0,05 ini adalah harga yang saya bayar untuk dapat data yang tahan banting. Saya lebih
lebih milih sistem yang tidak elegan tapi teruji di 1000 trade daripada angka cantik tapi rapuh karena volumenya kecil. Kita lihat hasil plus 7,6% di tabel ini. Nah, data ini adalah sebuah natural experiment. Di konfigurasi ini saya cuma sempat melakukan 90 intervensi manual karena hari Senin dan Selasa kemarin saya sedang offline. Jendela 2 hari yang tidak saya buka, selisih hampir 15% antara hasil terendah dan tertinggi saya adalah bukti yang nyata. Dalam manajemen aset besar, operator manusia adalah fitur keamanan. Banyak trader menyembunyikan intervensi manual karena ingin menjual ilusi dari autopilot. Saya tidak. Buat pemilih aset di atas 50k USD, sistem yang jalan otomatis secara buta itu resiko yang sangat-sangat besar. Di level ini, kejujuran adalah asuransi. Saya rilis angka buruk ini karena kalau saya diam soal kegagalan operasional ini, kamu tidak akan punya alasan logis untuk percaya angka plus 22,75% yang saya tunjukkan sebelumnya. Aku pengen kamu berhenti melunasi ignorance debt kamu ke market hanya karena kamu mempercayakan modal pada sistem yang jalan tanpa otak. Hutang ketidaktahuan atau ignorance debt, ini istilah yang saya gunakan untuk menggambarkan biaya termahal dalam hidup. Definisi sederhananya, selisih antara profit yang kamu hasilin sekarang versus profit yang seharusnya bisa kamu pertahankan. Kalau kamu tahu apa yang saya tahu, setiap kali kamu kena SL Hunter karena high impact news yang sebenarnya bisa dibaca polanya, kamu sedang melunasi hutang itu ke market. Kamu membayar dengan modalmu karena kamu tidak tahu cara membaca korelasi makro Fed. Sekarang kita ke bagian yang lebih berat buat pemilih aset di atas $50.000. Risiko terbesar bukan tidak untung. Risiko terbesar adalah kehilangan modal utama. Itu adalah cicilan dari ignorance debt termahal yang pernah ada. Angka plus 7,6% yang aku akuin tadi itu bukan kelemahan. Itu adalah bukti murni kalau aku tahu persis di mana letak lubang kebocorannya. Itu adalah data kontrol yang membuktikan harga yang harus dibayar saat sistem jalan tanpa otak atau tanpa judgement operator manusia. Trader yang cuma pamer kurva hijau biasanya sedang menyembunyikan hutang yang nanti kamu yang bayar saat market berbalik arah. Bagi portfolio di atas 750 juta, ignorance debt ini berarti drawdown yang seharusnya tidak perlu pernah terjadi. Sekarang, ada dua cara supaya kamu bisa berhenti melunasi ignorance debt ke pasar dan mulai memproteksi aset utamamu. Pertama, kalau kamu ingin segera memangkas biaya kesalahan dalam eksekusi harianmu, DM saya keyword makro, saya akan kirimkan makro filter checklist. Jadi ini 5 parameter wajib sebelum open posisi langsung ke DM kamu. Itu gratis. Pakai itu sebagai protokol makroekonomi kamu supaya teknika analisismu tidak hancur karena terjebak pola bandar cari korban. Yang kedua, jika portfolio kamu sudah di atas 50k USD atau aset di atas 750 juta dan kamu butuh saya secara personal membedah lubang risiko melalui audit makro privat standar institusi, DM saya keyword partner. Saya sengaja membatasi hanya 3 slot per minggu. Ini bukan buat urgensi kosong. Audit privat menyita waktu dan tenaga saya untuk memastikan struktur risiko kamu tetap terukur dan bisa dikuantifikasi. Saya butuh fokus total untuk menjaga standar kualitas aset besar. Makro buat checklist gratis, partner buat audit privat. Sebutkan angka portofolio kamu di DM supaya kita tidak membuang waktu siapapun. Saya tunggu di sana. Pada akhirnya, volume nih guys lah. Total 1004 trade minggu ini membuktikan bahwa volume mematikan variabel hoki. Sistem bisa hilang karena volatilitas. Tapi karakter yang kamu bangun melalui proses adalah satu-satunya aset yang tidak bisa direnggut pasar. Kredibilitas saya ada pada akumulasi data di tier sheet ini, bukan narasi. Saya sudah tunjukkan semua kartu secara klinis dari hasil tertinggi sampai baseline natural eksperimen di angka 7,6%. Keputusan sekarang ada di tangan kamu. Terus melunasi ignorance debt ke market atau membangun sistem pertahanan modal standar institusi. Saya tunggu di DM. Sampai jumpa minggu depan.